Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang diberi judul Dia yang Menyerupai Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Rahma Sira. Oh ya, Mimin selalu mencantumkan link penulis di kolom deskripsi. Maaf sebelumnya teman-teman jika suara Mimin agak sedikit bindeng atau aneh seperti ini. Tak pernah lupa Mimin mendoakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Sore hari kisaran jam 4 sore, suamiku berkata kalau dia nanti malam akan pergi ke Kenduri, arwah atau tahlilan pamannya yang baru meninggal 7 hari yang lalu. Malamnya pukul 6:30, suamiku dan bapak mertuaku bersiap-siap untuk berangkat. Habis sholat maghrib, kebetulan aku tinggal sama mertua laki-laki dan perempuan. Tapi mertua perempuanku sedang sakit dan lumpuh. Beliau terbaring di atas tempat tidur ruang keluarga belakang. Rumah mertua sedikit besar dan ruang tamunya sangat besar dari rumah lain pada umumnya karena mengambil konsep rumah zaman dahulu. Agar jika ada suatu acara akan mudah dikarenakan ruang tamu yang luas. Di depan ruang tamu ada 3 kamar yang bikin susun atau dempet dan sejajar 3. Nah, aku menempati kamar paling besar yang terdapat di tengah-tengah. Kalau menurut kepercayaan orang di daerahku, katanya pamali bikin kamar bersusun seperti itu. Apalagi berjumlah ganjil. Tapi bapak mertuaku tidak mempercayai omongan orang-orang. Yang anehnya, kamarku lah yang paling selalu muncul makhluk tak kasat mata. Malam itu suamiku sudah mau berangkat karena kenduri arwah atau tahlilannya diadakan setelah sholat isya. Dan kebetulan rumahku sangat jauh dari lokasi yang dituju hingga membutuhkan waktu 1 jam baru sampai di sana. Dan kemudian pergilah dia bersama bapak mertuaku menggunakan sepeda motornya. Sementara aku, ibu dan anak perempuanku yang baru berusia 3 bulan tinggal di rumah. Selang keberangkatan suamiku kurang lebih 1 jam, aku masih tetap tiduran di kamar sambil menyusui anakku yang masih bayi. Namun tiba-tiba terdengar suara sepeda motor pulang. Dan itu suara sepeda motor suamiku yang memasuki garasi rumah. Tapi aku sempat berpikir, kok udah pulang? Padahal kan jauh dan gak mungkin dalam 1 jam mereka sudah sampai ke rumah kembali. Tuturku dalam hati. Tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu kamar tidurku sambil berkata, "Yang, buka pintu yang." Dan itu persis suara suamiku. Aku dari dalam pun sembari menyahut sambil berkata, "Sebentar, aku mau mengenakan baju dulu, soalnya lagi menyusui anak," sahutku. Tak lama kemudian dia mengetuk pintu lagi. "Buka aja lah," serunya. Aku pun berkata lagi, "Sabar ngapa sih? Kamu ngerti sabar nggak?" Sambil sedikit marah. Tiba-tiba suara pun berhenti dan terdiam, serta suasana seketika menjadi hening. Dan sesaat kemudian aku pun keluar. Aku membuka pintu kamar sambil pelongo-pelongo melihat ke kiri dan ke kanan. Tetapi tidak kujumpai suamiku yang memanggilku tadi. Kemudian aku pun ke belakang sambil berkata dalam hati, "Ah, siapa tahu dia sudah melihat mamanya di belakang," pikirku. Setiba di ruang tempat mamaku biasa tidur, jumpalah aku dengan mamanya yang sedang tidur-tiduran di kasur, sembari sesekali memutar tasbih di tangan kanannya. "Mah, abang mana?" tanyaku. "Lah, kan dia kenduri. Tadi sebelum pergi, dia kan sudah izin sama kamu dan mama,"
saut mama mertuaku sambil memasang wajah bingungnya. Kan sudah pulang barusan, dia pun tadi mengetuk pintu kamarku minta dibukain. Tambahku lagi, seketika mama langsung berkata, Sudah, kamu masuk kamar sana, jagain anak, sambil peluk dan bacakan ayat-ayat yang kamu bisa. Aku pun mendengarkan ucapan mama mertuaku dan masuk ke kamar dengan wajah pucat dan ketakutan. Sesampai di kamar, tidak lupa kamar segera aku kunci dari dalam. Sesaat kemudian, masuklah pesan dari suamiku yang mengatakan kalau dia nggak bisa pulang cepat, dikarenakan acara agak sedikit terlambat dimulai. Mungkin bisa saja sampai rumah sekitar pukul 11 lewat, tuturnya. Aku pun langsung membalas pesan dengan bertuliskan, baiklah, tanpa menceritakan kejadian tadi padanya. Aku berpikir, sebaiknya menunggu dia pulang saja, baru akan aku ceritakan. Sekitar setahun telah berlalu. Sejak kejadian itu, aku selalu berpesan kepada suamiku untuk selalu menyempatkan diri mengirim pesan singkat apabila kiranya dia pulang terlambat atau bahkan tidak pulang. Dari jarak waktu setahun itu, berbagai kejadian mistis sering kali aku alami. Bukan hanya pada waktu setahun itu saja, hampir setiap hari sejak usiaku mulai beranjak 5 tahun, aku sudah mulai diperlihatkan wujud-wujud yang tidak seharusnya terlihat. Mulai dari kuntilanak, hantu tanpa badan, kuyang, pocong, dan lain-lain. Namun, kali ini aku ingin fokus menceritakan kisah tentang makhluk berbulu, atau sering disebut genderuwo itu. Setelah kejadian setahun lalu, aku setiap harinya selalu dipenuhi perasaan khawatir, kalau makhluk itu akan datang lagi. Maka dari itu, sebelum tidur, biasanya aku bahkan selalu menyempatkan berdoa dan membaca ayat-ayat dari agama kepercayaanku untuk mengusir jin-jin agar tidak diganggu. Tapi entah mengapa, dikarenakan aku menganggap kejadian itu sudah lama berlalu, dan aku pun selalu lengah, dan kadang tidak jarang aku lupa buat berdoa sebelum tidur. Hingga 3 hari sebelum kejadian itu, aku senantiasa selalu memanjat pohon jambu air yang kebetulan sedang berbuah lebat di tepi jendela kamar tidurku. Pohonnya sangat amat rindang dan berdaun lebat, bahkan cahaya hampir tidak menembus kamar tidurku. Selalu kulakukannya pada sore hari sekitar pukul 4. Tujuannya supaya tidak terkena terik matahari sewaktu lagi memanjat pohon. Dan tidak jarang pula, 3 hari itu aku selalu terlambat untuk menutup jendela kamar tidurku, yang biasanya pukul 5 sore sudah ditutup rapi. Tapi sekarang aku selalu akan menutupnya setelah azan maghrib berkumandang. Terutama ketika 3 hari sebelum kejadian ini. Kebetulan musola terdapat tak jauh dari rumah, hanya berjarak 1 rumah dari rumahku. Dan sudah pasti, suaranya akan sangat nyaring terdengar. 3 hari sebelum kejadian, entah kenapa bawaannya suka marah-marah dan emosian. Pada saat itu tidak sengaja aku bertengkar kecil dengan suamiku di malam ketiganya. Malam itu seperti biasa, tidak ada yang ganjil. Aku berbaring merebahkan diri, sambil sesekali memeluk anakku yang kala itu sedang tidur pulas di sisi antara aku dan suamiku. Dan tidak jarang, aku juga selalu melirik suamiku yang sedang sibuk sama handphonenya di pojok kamar tidur. Dan pada akhirnya aku mampu memejamkan mata. Sebelum aku tidur, biasanya aku selalu menyempatkan untuk melihat jam di layar handphoneku. Aku berkata dalam hati, Oke, sekarang sudah pukul 9. Berarti besok aku bisa bangun lebih awal. Pikirku lagi, sambil memalingkan tubuh membelakangi suamiku, yang sejak tadi sibuk dengan handphonenya. Maklum, kala itu sedang marahan, pikirku. Dan akhirnya mataku pun terpejam sendiri dan kemudian tertidur.
Di tengah malam sekitar pukul 1, aku terbangun sebentar. Kulihat suamiku sedang tidur pulas, begitu juga dengan anakku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meneruskan tidurku yang sempat terjaga akibat gigitan nyamuk tadi. Begitu mata sudah mulai tertutup, tiba-tiba ada sepasang tangan yang memelukku dari belakang. Ya, pada saat itu aku mengira bahwa suamiku yang sudah mulai ajak baikan. Aku pun diam sambil membiarkan, tanpa tahu siapa yang sedang memelukku. Seraya tidak berpikir untuk membuka mata. Dan tangan itu lagi-lagi menyentuh tangan kananku yang satunya, seperti dilentangkan. Saat itu aku sudah mulai merasakan ada yang tidak beres. Masa iya, tubuh suamiku wangi kemenyan dan sesekali berbau kotoran ayam. Tiba-tiba wajahku ditutup kain sarung batik panjang. Kain itu untuk gendongan bayi, yang kebetulan aku taruh di samping kepalaku saat itu. Namun dia meletakkannya di wajah hanya selapis kain. Dan kala itu aku masih enggan membuka mata. Seketika tubuhku mulai terasa kaku. Bibi tidak bisa berucap apa-apa. Dan akhirnya aku memaksakan membuka mataku, yang kala itu wajahku masih ditutup kain batik olehnya. Tapi aku masih bisa melihat dari dalam kain. Alangkah terkejutnya ketika aku membuka mataku. Aku melihat sesosok makhluk berbulu sedang menghimpit tubuhku. Bentuknya seperti kera besar, dengan mata merah dan telinganya cukup lebar. Punya sepasang taring yang bahkan sampai ke telinga kiri kanannya, serta bulunya sebesar ujung sapu lidi, berwarna persis babi hutan. Saat itu aku terus berusaha melepaskan diri. Ku baca apa yang bisa aku baca, sambil berusaha menoleh ke arah suami dan anakku yang sedang tertidur pulas. Aku ingin meminta tolong karena dada sudah terasa sesak dan hampir kehilangan nafas. Karena posisi sedang dalam keadaan terhimpit, besarnya tidak bisa kalian bayangkan. Saat itu aku cuma bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, selamatkanlah aku. Itu yang selalu aku ucapkan, sambil membaca ayat kursi yang entah berapa kali ku baca. Dan pada akhirnya tubuhku terasa tidak ada beban lagi. Akhirnya juga aku memberanikan diri untuk membuka mata, yang pada saat itu posisi wajah masih tertutup kain. Kali ini aku sudah bisa menggerakkan tubuhku. Aku pun segera bangun dan sambil menangis ketakutan. Aku duduk di kepala tempat tidur dengan tubuh gemetar ketakutan dan wajahku pucat serta keringat bercucuran. Masih kulihat anak dan suamiku yang kala itu masih saja tertidur pulas, tanpa mengetahui kejadian apa yang baru aku alami. Hingga sampailah pada pukul 3 pagi, aku pun mulai merebahkan tubuh kembali. Sesekali kulirik kanan dan kiri, khawatir kalau makhluk tadi menampakkan diri kembali. Sambil menarik selimut, aku pun menyembunyikan wajahku di dalamnya. Dan akhirnya aku tersadar kembali oleh suara azan subuh yang sangat merdu di telinga. Aku menyempatkan diri untuk sholat subuh dan kemudian disusul suamiku. Setelah kejadian malam itu, aku bahkan belum berani menceritakan kepada suamiku, apalagi keluargaku. Sampai pada akhirnya 3 hari kemudian, aku mulai memberanikan diri untuk menceritakan kepada mama mertuaku, yang kebetulan cuma dia yang selalu kuajak cerita mengenai hal apa saja yang terjadi padaku. Setelah cerita, beliau menyarankan aku untuk berobat sama orang pintar dan menyarankan aku untuk menceritakannya kepada suamiku. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya aku menemukan orang yang bisa mengobatiku dari gangguan makhluk halus, yang tidak lain adalah sepupu suamiku sendiri, yang kebetulan pada saat itu hendak berkunjung. Karena dia datang dari jauh, yaitu dari Kepulauan Natuna. 3 hari telah berlalu,
Sejak kejadian, makhluk seperti kera besar menghimpit tubuhku. Aku keluar kamar dengan perasaan terasa berat di pundakku, sehingga aku tidak bisa meluruskan tubuh ketika aku sedang berjalan. Kondisi tubuh seperti orang kekurangan darah. Selalu aku rasakan seolah-olah langit-langit kamar berputar ketika aku bangun dari posisi rebahan. Sejak kejadian itu juga, tubuhku kuning dan pucat. Pundak selalu saja sakit. Intinya, tubuh tidak ada enaknya sama sekali. Tidak jarang, aku melihat mama mertuaku sambil selalu menanyakan kalau dia butuh sesuatu. Pada akhirnya, aku mulai memberanikan diri untuk membuka percakapan. Mah, mama pernah nggak diganggu genderuwo? Tidak, nak. Kenapa? Aku pun memasang raut wajah penuh keraguan untuk memulai. Hingga pada akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita juga. Enggak, soalnya kemarin malam aku didatangin genderuwo. Dan itu jelas sekali aku lihat wajah, bentuk, dan rupanya. Seruku. Seketika ekspresi mama mertuaku sangat tegang karena terkejut mendengar ceritaku. Dan beliau langsung mengambil posisi duduk. Loh, kok bisa? Iya, jadi sewaktu aku tidur, dia gangguin aku. Awalnya aku mengira abang yang dekat. Wajahku ditutup kain batik yang panjang. Tapi setelah aku lihat, ternyata bukan abang, melainkan makhluk itu. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu sebaiknya diobati. Pantasan, mama lihat kamu beberapa hari ini seperti orang yang kurang sehat. Abang tahu? Belum, jawabku sambil menundukkan wajah. Cerita sana, suruh dia cari orang pintar yang bisa ngobatin begituan. Baiklah, nanti pas dia pulang kerja aku akan menceritakannya. Jawabku sambil beranjak masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, aku segera merebahkan tubuh di atas kasur. Capek banget, udah kayak orang kerja berat saja. Gumanku, dan aku menolehkan kepala sambil melihat anakku yang sedang tidur siang di sebelah. Dan sesekali aku membelai wajahnya. Selang beberapa waktu aku pun ikut ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur. Yang pasti setelah terjaga, aku sudah melihat suamiku di sebelahku. Baru pulang kerja dan sudah selesai mandi. Kemudian aku duduk dan berkata, Yang, ada kenal orang pintar yang bisa ngobatin orang nggak? Ngobati apa? Ya, ngobati orang yang selalu terkena gangguan jin. Oh, kayak ustadz tukang ruqyah itu. Iya, pokoknya kayak gitulah. Soalnya kan aku sering sekali diganggu. Dan makin lama tubuhku makin lemes, seperti orang penyakitan. Aku pun mulai menceritakan kejadian malam itu padanya. Dan dia hanya memasang wajah datar sambil berkata, Oke lah, nanti ku carikan. Dan sehari setelahnya, dia pun mengatakan bahwa dia sudah bertanya kepada sepupunya yang berada di daerah sebut saja Pemantang Dukun. Kalau saudara laki-lakinya yang berada di Kepulauan Natuna bisa mengobati orang yang terkena gangguan jin. Kebetulan dia sedang ingin berkunjung ke Pulau Bengkalis beberapa hari lagi untuk menjumpai ibunya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Karena sudah lama ia tidak pulang ke kampung halaman. Saat itu suamiku hanya mengatakan kepada sepupunya yang berada di Pematang Dukun, siapa yang bisa mengobati orang dari gangguan jin saja, tanpa menceritakan detail kejadian yang terjadi. Otomatis, sepupu yang dari Natuna itu tidak mengetahui kejadian apa yang sedang aku alami saat ini. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu. Hingga akhirnya sampailah ia sebut saja Abang Mar di kampung halaman orang tuanya. Kemudian ia langsung menuju ke kediaman ibunya dan bermalam di sana. 2
2 hari kemudian baru dia berkunjung ke rumah bapak mertuaku, yang kebetulan bapak mertuaku adalah adik bungsu dari ibunya. Dan sudah tentu, karena sekali-kali ia berkunjung ke pulau ini, tidak sah rasanya kalau tidak berkunjung ke rumah sanak saudara. Kala itu aku sedang duduk di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Satu rumah pun mendengar suara salam itu. Dan aku pun seketika bangkit dari dudukku untuk bersalaman. Karena baru pertama kalinya aku bertemu dengan Bang Mar ini semenjak aku menikah dengan suamiku. Kemudian Bang Mar langsung bersalaman dan duduk di sebelah kasur mama mertuaku di ruang keluarga yang terdapat di tengah-tengah rumah. Sambil sesekali aku mendengar mereka menanyakan kabar mereka masing-masing dan sesekali pula terdengar canda tawa. Kala itu aku inisiatif lewat di sampingnya karena mau menuju dapur untuk menjamu tamu. Tiba-tiba dia melihatku dengan wajah yang datar. Sesaat setelah aku suguhkan beberapa cangkir teh dan kudapan, aku pun berniat menuju kamar tidur untuk melihat anakku. Tetapi dia tiba-tiba berkata, "Dek, sini dulu," sambil melambaikan tangan. Aku melihat wajah suamiku, yang saat itu aku kira ialah orang yang dipanggil Abang Mar sekarang. Sambil melihatku, suamiku mengisyaratkan suruh aku duduk terlebih dahulu. Bang Mar pun mulai menanyakan hal-hal yang menurutku aneh. "Pundak Ade sekarang terasa berat nggak?" tanya Bang Mar. Aku pun langsung heran. "Loh, kok abang tahu sih?" sahutku sambil aku menoleh ke arah suamiku. Padahal suamiku sendiri saja saat itu tidak tahu mengenai pundakku. "Ya jelas abang tahu, karena abang saat ini bisa melihat sosok makhluk berbulu yang sekarang sedang duduk di bahumu." Mendengar itu, aku pun langsung spontan bertanya kepada suamiku, "Sudah kamu ceritakan semuanya ya?" "Aku saja baru duduk. Kemarin saja aku cuma nanya sama Abang Jun, siapa yang bisa mengobati orang yang terkena gangguan jin. Itu saja kok," jelasnya. "Sudah, tanpa kalian bilang saja, abang sudah tahu kok. Makanya, sewaktu abang masuk ke rumah tadi, langsung melihat ke arah dia," kata Abang Mar sambil menunjuk ke arahku. "Dan kamu juga selalu diganggu dengan makhluk berjubah putih dan berambut panjang kan?" tambahnya lagi. "Iya bang," sahutku. Kemudian seketika ia merubah posisi duduk, berhadapan langsung ke arah suamiku lalu berkata, "Sudah Man, istrimu harus segera diobati, karena darahnya itu wangi, dan mata batinnya pun sudah lama terbuka. Istilahnya katanya, dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dan kalau tidak segera diobati, kasihan dia, selalu tidak tenang karena sering diganggu terus, dan tubuhnya pun sering sakit-sakitan nantinya," tuturnya. Suamiku mengangguk tanda setuju. Dia pun menambahkan lagi, "Malam ini abang tidur di sini ya. Besok pagi kita cari apa-apa saja yang diperlukan untuk pengobatan nantinya." "Baiklah bang," sahut suamiku. Kemudian keesokan paginya, setelah bangun tidur, aku pun langsung menuju dapur untuk membuat sarapan untuk tamu dan keluarga. Kala itu kulihat rumah dalam keadaan sepi, dan hanya suamiku yang kulihat sedang duduk di teras pintu samping, sambil sesekali memainkan handphonenya di tangan. Aku pun bertanya, "Mana Abang Mar yang?" "Nggak tahu, tadi aku lihat dia sedang ke arah belakang rumah sambil berjalan kaki. Kenapa?" "Enggak, aku cuma mau siapkan sarapan. Takutnya nanti dingin gak enak lagi." "Taruh saja di sana, bentar lagi dia pasti pulang kok." Benar saja, dari kejauhan aku melihat Abang Mar pulang. Sambil sesekali kulihat mulutnya komat kamit, entah apa yang dia baca. Aku pun menyuruh suamiku dan Abang Mar masuk ke dalam rumah, selagi aku menyiapkan sarapan untuk mereka semua.
Beberapa menit kemudian, sarapan pun sudah tersaji. Dan saat itu aku mendengar suamiku bertanya, "Abang tadi dari mana?" "Dari belakang, tempat beliau atau makhluk halus itu berada. Rupanya ramai juga kampungnya ya, Man," tuturnya kepada suamiku. "Memangnya tadi abang masuk ke sana?" Abang pun sudah berkenalan sama mereka di sana, terutama sama ketuanya. Dia sangat baik. Ia pun mempersilahkan abang masuk ke rumahnya. Dan ketika mau pulang pun abang diberi oleh-oleh dari mereka. Tapi abang menolaknya. Namun mereka tetap saja memaksa. "Oleh-oleh apa, Bang?" "Sebuah batu." "Mana batu itu, Bang?" "Coba kamu buka kerah baju belakang abang yang berada di pundak. Ada nggak? Soalnya dia kalau nggak salah menaruhnya di sana." Setelah diperiksa ternyata benar. Ketika suamiku membuka kerah bajunya, terlihat ada batu berbentuk bulat seperti telur cicak sedang menempel di pundaknya. "Nah, ini dia. Tadi abang pun melihat di sebelah rumah kalian, dan ternyata di situ merupakan jalan mereka. Kemudian abang pun minta tolong ke mereka, jangan ada yang mengganggu orang di dalam rumah ini. Dan abang pun mengatakan kepada mereka bahwa ada salah satu dari mereka yang mengganggu dan selalu masuk ke rumah ini. Abang pun bertanya kepada ketua di sana, dari mana makhluk yang sering masuk ke rumah ini berasal. Ketuanya pun menjelaskan kalau itu dahulunya adalah makhluk yang dipelihara oleh manusia. Hanya saja induknya sudah lama meninggal dunia. Namun keturunannya tidak ada yang mau memeliharanya lagi. Maka dari itu, dia jadi liar dan selalu mencari mangsa. Jelas Abang Mar lagi. Bang Mar pun menambahkan bahwa tempat tinggal makhluk berbulu itu sekarang dan juga si jubah putih berada di dekat pohon jambu sebelah kamar tidurku. Dia pun nantinya akan memindahkan kediaman mereka ke tempat lain agar tidak mengganggu orang yang berada di dalam rumah ini. Singkat cerita, setelah sarapan, suamiku bergegas mengambil jerigen ukuran 5 liter yang kosong dan membawanya pergi. Aku bertanya, "Untuk apa itu, Yang?" "Ini untuk ambil air 7 mata air dan dari 7 masjid," jelasnya. Kemudian ia pun pergi, disusul Abang Mar di belakangnya. Sambil tersenyum melihatku, mereka pun pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor. Sore harinya mereka pulang dengan kantong kresek di tangan mereka. Tanpa bertanya apa isinya, aku pun masuk sambil gendong anak. Tak sengaja, aku melihat dari jendela ruang tamu. Abang Mar sedang sibuk menanam sesuatu di depan rumah, yaitu bunga kamboja kuburan, yang katanya bisa dijadikan obat dan penangkal sihir. Sekitar pukul 5, suamiku menyarankanku untuk mandi terlebih dahulu sebelum proses pengobatan yang dilakukan setelah maghrib. Singkatnya, maghrib pun tiba. Setelah sholat maghrib, ketika mukena belum sempat kulepaskan, Bang Mar pun mempersilahkan aku untuk duduk di atas sajadah. Serta aku lihat dia sedang sibuk mengeluarkan benda-benda untuk pengobatanku. Di antaranya 21 butir merica hitam, daun bidara yang sudah dihaluskan, dan diseduh air. Kayak jus gitu. Sementara suamiku memegangku dari belakang. Sesekali dia juga memegangi kakiku. Abang Mar pun langsung memulai proses pengobatan dengan diiringi ayat-ayat suci Al-Quran, dan posisi tangan saat itu di atas kepalaku. Persis seperti proses orang yang sedang diruqyah. Dan mungkin saja ini adalah proses ruqyah. Aku pun kurang mengerti itu. Tapi yang jelas, dia tiba-tiba mengambil merica hitam 21 butir, lalu mengunyah merica tersebut. Beberapa saat kemudian pun, dia mulai membuka kedua mataku lebar-lebar, dan kemudian menyemburkannya tepat di kedua bola mataku yang lagi terbuka. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya merica dimasukkan ke bola mata. Ia pun lanjut
dengan menyemburkannya ke dada, pusat, lalu yang terakhir di kedua ibu jari kakiku. Seketika rasa tubuhku seperti terbakar semua, panas, dan bahkan sangat-sangat panas. Dia pun kemudian mengguyurkan segelas air bidara untuk kuminum. Aku pun mencoba air tersebut, tapi entah kenapa rasanya sangat-sangat tidak enak, seperti sedang meminum air kotoran. Kemudian ketika aku muntah sejadi-jadinya, namun anehnya tanpa mengeluarkan isi perut. Jadi, muntahanku itu hanya berbentuk air dan angin saja yang keluar. Sekarang mata batinnya sudah Abang tutup. Dia tidak akan bisa melihat hal-hal gaib lagi selagi mata batinnya tidak terbuka kembali. Jelas Abang Mar kepada suamiku. Aku pun bertanya, memangnya bisa terbuka kembali ya Bang? Iya, selagi kamu tidak melanggar pantangan. Jelasnya lagi. Sambil menjelaskan pantangan larangannya, dia pun menyuruh aku untuk mandi sebelum maghrib menggunakan air dari 7 mata air masjid selama 3 hari menjelang sore. Malam harinya, kulihat dia dan suamiku sibuk menyirami air masjid itu ke sekeliling rumah, atap, dinding, dan lain-lain pada setiap sisi dan sudut, tanpa ada yang tertinggal satupun, dengan diiringi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi besoknya, kulihat dia dan suamiku sedang sibuk menebangi pohon-pohon yang berada di sisi samping depan dan belakang rumah, yang kiranya bisa ditinggali makhluk-makhluk tidak kasat mata tersebut. Benar saja, sejak proses pengobatan itu tubuhku terasa lebih ringan. Hingga sekarang, tepatnya kira-kira 3 tahun lebih, aku sudah tidak pernah diganggu atau dinampakkan hal-hal seperti itu lagi. Alhamdulillah, aku sangat berterima kasih kepada suami, keluarga, dan terutama Abang Mar yang mau membantuku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selesai. Jadikan kisah ini sebagai pembelajaran agar kalian lebih berhati-hati. Dan jangan lupa selalu berdoa. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.